Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SD Negeri Sawahan Kota Surakarta, Bapak Trijadi Winarno selaku mentor. Yang kami hormati Bapak Ibu Guru SD Negeri Sawahan Kota Surakarta. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semua untuk menghadiri acara seminar laporan orientasi P3K 2025 pada pagi hari ini. Puji syukur, marilah kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang telah melimpahkan rahmat, karunia serta nikmatnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di sini menyaksikan dan mengikuti seminar orientasi P3K dalam keadaan sehat walafiat. Saya Hermin Fatmawati selaku moderator dalam seminar kali ini. Izinkan saya membacakan susunan acara yang akan kita lalui pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Acara yang kedua, paparan laporan hasil orientasi P3K. Yang ketiga, tanya jawab dan tanggapan mentor. Yang keempat, penandatanganan berita acara laporan orientasi P3K. Dan acara yang kelima terakhir adalah penutup. Baik Bapak Ibu, agar acara pada hari ini berjalan lancar, marilah kita buka dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai, Bapak Ibu, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kami persilahkan kepada Bapak Andrea Darmadi, Sarjana Pendidikan, untuk melaporkan hasil rencana kerja dan orientasi pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta pada orientasi P3K tahun 2025. Kepada Bapak Andrea kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Trijadi Winarno selaku mentor dan Kepala Sekolah SD Sawahan Kota Surakarta, dan yang terhormat Bapak Ibu Guru serta karyawan SD Sawahan Kota Surakarta yang saya banggakan. Terima kasih atas kehadirannya, dan pada kesempatan ini saya akan melaporkan hasil orientasi P3K mengenai pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi P3K tahun 2025. Dengan judul pentingnya pola hidup sehat jasmani dan rohani bagi peserta didik SD Negeri Sawahan Kota Surakarta. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Andrea Darmadi dengan NIP P3K 1987 05 02 20 24 211 006. Saya bertugas di SD Negeri Sawahan Kota Surakarta, Kecamatan Pusatiwong, Kota Surakarta. Profil Kota Surakarta. Kota Surakarta terletak di Provinsi Jawa Tengah. Visi Kota Surakarta sebenarnya sebagai berikut, untuk mewujudkan Surakarta sebagai kota budaya yang modern, tangguh, gesit, kreatif, dan sejahtera. Profil SD Negeri Sawahan Kota Surakarta. SD Negeri Sawahan Kota Surakarta terletak di Jalan Sungai Musi nomor 34 Gadapan RT 03 RW 13 Desa Menang Sangkar. Visi dari SD Negeri Sawahan Kota Surakarta, terwujudnya generasi pelajar muda sebagai
belajar sepanjang hayat yang berkarakter penahan mulia, patriotisme, inovatif, berprestasi, dan peduli terhadap lingkungan Aceh. Rencana dan hasil kerja penjaga. Identifikasi isu. Peserta didik mungkin sepenuhnya belum memahami konsep pola hidup sehat baik secara fisik maupun mental dan dampaknya bagi kesehatan jangka panjang. Dan selain itu, kurangnya pembiasaan dalam menerapkan pola hidup sehat seperti kurangnya aktivitas fisik, pola makan yang tidak seimbang, dan kurangnya istirahat yang cukup juga menjadi masalah yang perlu diperhatikan. Isu yang diangkat kurangnya pemahaman dan pembiasaan saat didik di kesamaan masyarakat tentang pentingnya pola hidup sehat jasmani dan rohani. Gagasan yang diangkat pentingnya pola hidup sehat jasmani dan rohani bagi peserta didik di SD di Sawangan Masyarakat. Untuk kegiatan 1, langkah awal atau edukasi tingkat pemahaman peserta didik tentang pentingnya pola hidup sehat jasmani dan rohani. Kemudian yang dilakukan adalah guru memberikan pertanyaan seputar pentingnya pola hidup sehat jasmani dan rohani kepada siswa. Terus untuk output yang dihasilkan adalah dapat mengetahui tingkat pemahaman peserta didik tentang pentingnya pola hidup sehat jasmani dan rohani. Untuk kegiatan 2, di sini saya sebagai guru jas merencanakan atau merancang program untuk meningkatkan pemahaman peserta didik tentang pentingnya pola hidup sehat jasmani dan rohani. Kegiatan yang dilakukan adalah guru melakukan tingkat pemahaman peserta didik tentang pentingnya pola hidup sehat jasmani dan rohani kepada kepala sekolah selaku mentor. Untuk output yang dihasilkan adalah statusnya program pola hidup sehat jasmani dan rohani, kegiatan laboratorium dan juga sehat. Untuk kegiatan 3, mempersiapkan program pentingnya pola hidup sehat jasmani dan rohani. Di sini kegiatan yang saya lakukan adalah guru bersama mentor mempersiapkan teknis pelaksanaan pentingnya pola hidup sehat jasmani dan rohani. Untuk kemudian dihasilkan adalah peserta didik sudah mulai kebiasaan mandiri mempersiapkan diri ketika apel pagi. Kemudian pembiasaan apel pagi dan apel pagi seperti ini contohnya dengan adanya apel pagi dan apel pagi bersama disampaikan juga motivasi tentang pentingnya menjaga kesehatan jasmani dan rohani. Untuk kegiatan 4, melaksanakan program pentingnya pola hidup sehat jasmani dan rohani. Di sini yang dapat oleh guru adalah menginformasikan dan menjelaskan kepada siswa tentang pentingnya pola hidup sehat jasmani dan rohani. Output yang adalah sudah pelaksananya program pentingnya pola hidup sehat jasmani dan rohani. Sepertinya seperti ini. Ini ada pembiasaan tentang cuci tangan, kemudian ada pemeriksaan buku, dan juga materialnya sekarang sudah hari Jumat atau mungkin bisa diganti dengan kegiatan jalan sehat atau bersih-bersih lingkungan di sekitar Kecamatan Masyarakat. Untuk kegiatan 5 adalah melakukan evaluasi program pentingnya pola hidup sehat jasmani dan rohani. Di sini jadikan evaluasi dimulai dari mental sekaligus dari peserta didik telah mengikuti kegiatan tersebut. Kemudian yang adalah pelaksananya kegiatan refleksi dan evaluasi pelaksanaan program pentingnya pola hidup sehat jasmani dan rohani. Guru mendapat umpan baik dari mentor dan peserta didik sehingga menjadi acuan perbaikan untuk kedepannya. Kontribusi terhadap visi misi. Kegiatan ini selaras dan sejalan dengan visi SD Kesamaan Kota Surakarta, yaitu terwujudnya generasi pelajar muda sebagai pembelajar di kota hayat dan berakhlak mulia, patriotisme, inovatif, berprestasi dan peduli terhadap lingkungan Aceh. Dan misi SD Kesamaan Kota Surakarta yaitu meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan tangguh. Rencana kerjanya tahun pertama pengenalan konsep pola hidup sehat jasmani dan rohani atau pendidikan kesehatan. Tujuannya adalah untuk memperkenalkan konsep faktor pola hidup sehat jasmani dan rohani. Kemudian kegiatan adalah memberikan pendidikan kesehatan dan komprehensif dan menarik baik di sekolah maupun di lingkungan keluarga
tentang pentingnya pola hidup sehat dan cara menerapkannya. Untuk tahap 2, implementasi dan pembiasaan, tujuannya adalah menciptakan lingkungan dan mendukung penerapan pola hidup sehat. Kegiatan yang dilakukan adalah program berisi dan support sehat atau pembiasaan ciptakan di sekolah. Dan juga untuk kegiatan yang lainnya seperti hal di sekolah itu ada beberapa kegiatan, diantaranya adalah yang pertama senam rutin atau bisa diganti dengan jalan sehat dan hiburan alam. Kemudian juga bisa dengan acara bersih bersama, bersih bersama itu menyapu ataupun membersihkan lingkungan sekitar sekolah. Untuk tahap 3, penilaian dan kembali. Tujuannya adalah untuk mengevaluasi penerapan perilaku pola hidup sehat. Kegiatan yang dilakukan adalah pemeriksaan dan pengecekan kebersihan dan kesehatan diri, misalnya kebersihan buku, atau bisa juga dengan kerjasama dengan puskesmas setempat. Untuk tahap keempat adalah penyempurnaan program. Tujuannya adalah untuk menyempurnakan dan memperkuat program sebagai umpan balik. Kegiatan yang dilakukan adalah menerapkan program suka sehat dan komprehensif, termasuk kegiatan olahraga, pendidikan gizi, dan pemeriksaan kesehatan dan pemeriksaan berkala. Bisa dilakukan dengan puskesmas setempat. Untuk tahap 5 dan pencapaian, evaluasi dan pencapaian, tujuannya adalah mengevaluasi pencapaian program selama 5 tahun. Kegiatan yang dilakukan adalah 1. Dengan melibatkan seluruh stakeholder sekolah untuk dapat mendukung dan mewujudkan program pendidikan pola hidup sehat seperti ini bagi peserta didik SD di Samarinda Kota Surakarta. Kemudian kedua adalah guru dan orang tua harus menjadi contoh teladan dalam menerapkan pola hidup sehat dan memberikan dukungan kepada peserta didik. Dan yang ketiga adalah menggunakan media sosial dan teknologi informasi untuk menyebarkan informasi positif tentang pola hidup sehat dan menginspirasi peserta didik untuk menerapkannya. Kesimpulan yang saya peroleh adalah 1. Kurangnya pemahaman dan pembiasaan tentang pentingnya pola hidup sehat seperti dalam ini peserta didik di Samarinda Kota dapat risiko kesehatan jangka panjang dan penurunan kualitas hidup mereka. Hal ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kurangnya edukasi, kurangnya fasilitas pendukung, dan kurangnya contoh soal motivasi dan kuat dari lingkungan sekitar. Akibatnya, peserta didik mungkin tidak memiliki kesadaran yang cukup untuk menerapkan perilaku hidup sehat dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam aspek jasmani maupun rohani. Kemudian, kurangnya pemahaman dan pembiasaan tentang pentingnya pola hidup sehat pada peserta didik dapat berdampak negatif pada berbagai aspek kehidupan mereka. Secara jasmani, mereka mungkin rentan terhadap berbagai penyakit, termasuk penyakit tidak menular seperti obesitas, diabetes, dan penyakit jantung. Secara rohani, kurangnya pemahaman tentang kesehatan mental dan menyebabkan stres, kecemasan, dan masalah emosional lainnya. Untuk saran-saran dari saya, yaitu 1. Bagi peserta didik diharapkan menerapkan pola hidup sehat seperti dan rohani setiap hari dan waktu belajar. Dan kedua, orang tua dan guru perlu menjadi contoh teladan yang baik dalam menerapkan pola hidup sehat. Dan yang ketiga adalah meningkatkan kesadaran dan motivasi bagi setiap individu untuk mengubah perilaku dan kebiasaan diri terhadap pola hidup sehat. Mungkin ini dari saya. Kalau dalam hal tubuh pecel di Tosuro, tubuh pan di Tosuro melalui tempat buat pengambil. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas presentasi seminar yang telah dilaporkan oleh Bapak Andrea dan Mati. Silakan kembali ke tempat itu Bapak Andrea. Silakan Bapak Ibu. Demikian presentasi dari Bapak Andrea dan Mati yang di dalamnya berisi paparan program yang luar biasa. Baik, sebelum minta menanggapi, kami persilahkan kepada Bapak Ibu Guru sebagai peserta apabila ada yang mau hendak mengajukan pertanyaan, kami persilahkan. Bu Nurul, saya jadi ada pertanyaan. Pak Iwan, tidak ada. Baik, kami persilahkan kepada Bapak Tri Jadi Winarna selaku mentor untuk memberikan tanggapan atas laporan hasil orientasi
Monggo Bapak. Selanjutnya menggunakan orientasi apa yang kecil pentingnya pola hidup sehat jasmani dan rohani bagi sabukit yakin wanita Surakarta akan disampaikan panjang lebar, semoga nanti betul dapat diterapkan menjadi usahawan sehingga nanti akan bertumbuh dengan sehat jasmani maupun rohani. Di sana ada pola makan yang cukup, kemudian olahraga yang cukup, sehingga nantinya diharapkan anak betul-betul lebih maju, lebih berkembang dan juga lebih sehat. Tapi semoga dapat dijalankan dengan sebaiknya dengan teladan terutama dari Bapak Ibunya dulu, dan semoga nanti berhasil dengan baik untuk kemajuan dari Bapak Andre. Dan kita terima kasih kepada Bapak Ibu yang sudah mendukung pada pagi siang hari ini. Semoga ini semua menjadi modal untuk Pak Andre lebih maju lagi dan lebih dalam pekerjaan tiap hari, sehingga betul-betul menghasilkan prestasi yang diharapkan, yaitu sehat jasmani dan juga berkembang dalam prestasi. Demikian yang saya sampaikan. Terima kasih. Kami semoga berhasil. Baik, demikian tanggapan dari Menko. Semoga program ini nanti dapat berjalan dengan baik. Berikutnya, meniti acara berikutnya yaitu penandatanganan berita acara laporan orientasi P3K tahun 2025. Silakan untuk disiapkan berkasnya Bapak Andrea dan Mati. Sudah sah ACC Bapak Ibu, kita sudah selesai menyelesaikan tahap demi tahap orientasi P3K dan pengenalan nilai dan etika pada instansi pemerintah Kota Surakarta di tahun 2025 ini. Semoga sukses ke depannya. Baik Bapak Ibu, acara seminar pada pagi hari ini telah terlaksana dengan lancar. Terima kasih sekali lagi atas kehadiran panjenengan semua. Mari kita tutup dengan saya selaku pembawa acara. Apabila ada kekurangan dalam membawakan laporan, membawakan acara, kami mohon maaf. Baiklah, kita tutup dengan doa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Terima kasih.